Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Dering telepon yang memecah keheningan sore itu membawa kabar duka yang membuat lutut Anya lemas. Suara serak pamannya di ujung sana, bercampur isak tangis, mengonfirmasi apa yang sudah lama ditakutkan Anya. Kakeknya, kakek Sudiro, telah berpulang dengan tenang di usia senja. Air mata Anya langsung menetes, membasahi pipinya. Kakek Sudiro. Sosok yang lebih dari sekadar kerabat. Beliau adalah jangkar, pengingat akan kesederhanaan, dan satu-satunya orang yang benar-benar melihat dan menghargai Anya apa adanya. Jauh sebelum ia menikah dengan Rian dan terjebak dalam pusaran tuntutan sosial mertuanya. Anya, ada apa? Kenapa menangis seperti itu? Siapa yang meninggal? Suara melengking itu milik Bu Ratna, mertuanya, yang baru saja masuk dari sesi arisan dengan tas kulit bermereknya. Ekspresi Bu Ratna lebih menunjukkan rasa terganggu daripada simpati. Anya menyeka air matanya dengan punggung tangan. Nek, kakek Sudiro sudah tiada. Saya harus pulang ke desa sekarang. Seketika, ekspresi Bu Ratna berubah menjadi campuran kelegaan dan cibiran. Oh, kakekmu yang di kampung itu. Saya kira siapa? Tentu saja, kamu harus pergi. Tapi Rian tidak perlu ikut. Dia sedang ada proyek besar. Kamu bisa naik bus. Anya terhenyak. Tidak, Nek. Rian harus ikut. Ini kakek saya. Di tengah perdebatan, Rian, suami Anya, muncul. Rian, yang selalu dibesarkan dalam kemewahan dan memandang rendah kehidupan di luar lingkup elitnya, mendengarkan dengan malas. Dengar, Anya, kata Rian, sambil menyesuaikan dasi mahalnya. Kita hanya perlu menunjukkan wajah. Maksimal 24 jam. Saya tidak bisa absen dari kantor lebih lama hanya untuk pemakaman di desa terpencil. Kamu tahu betapa pentingnya citra sosial kita. Kata-kata, desa terpencil, dan citra sosial, seolah menjadi belati tumpul yang menusuk hati Anya. Mereka seakan meremehkan seluruh akar dan sejarah hidupnya. Namun, tahu diri tidak akan bisa melawan dominasi mereka. Anya hanya mengangguk pelan. Perjalanan dari ibu kota ke desa Kalimas, kampung halaman kakek Sudiro, terasa panjang dan penuh siksaan. Bukan bagi Anya, melainkan bagi Bu Ratna dan Rian. Saya tidak mengerti mengapa kamu harus membawa mobil pribadi. Rian. Jalanannya berbatu. Sinyal hilang timbul. Mobil kita bisa rusak hanya untuk mengunjungi tempat sebegini kumuh. Keluh Bu Ratna, sambil menutupi hidungnya seolah udara pedesaan pun beracun. Rian, yang mengemudi dengan wajah masam, membalas. Tenang, Ma. Ini hanya formalitas. Saya sudah berjanji pada klien bahwa saya akan kembali lusa pagi. Kita hanya tidur semalam, selesai, dan lupakan. Anya, yang duduk di belakang, menatap pepohonan yang mulai rapat. Desa Kalimas memang sederhana. Tanpa hiruk-pikuk kota, tanpa gedung-gedung tinggi, hanya hamparan sawah dan rumah-rumah kayu. Tetapi bagi Anya, tempat itu adalah surga masa kecil. Tempat ia belajar bahwa kekayaan sejati tidak diukur dengan saldo rekening, melainkan dengan ketenangan hati. Setibanya mereka di rumah duka, perbedaan mencolok terlihat jelas. Rumah kakek adalah rumah panggung kayu sederhana. Lantainya terbuat dari bambu. Suasana duka terasa hangat dan tulus. Warga desa berkumpul, menawarkan bantuan dan doa. Rian dan Bu Ratna, yang mengenakan pakaian serba hitam desainer yang terlalu formal untuk suasana desa, langsung menjadi pusat perhatian yang canggung. Bu Ratna, alih-alih ikut bersedih, malah langsung mengeluhkan debu yang menempel di sepatu hak tingginya. Anya, bisakah kita segera selesaikan administrasi warisan? Jika ada, kita harus cepat keluar dari sini sebelum saya digigit nyamuk malaria. Bisik Bu Ratna kepada Anya dengan nada menjijikan. Anya menggertakkan gigi. Kakek baru saja meninggal. Nek, harap hargai beliau. Bu Ratna mendengus. Menghargai apa? Beliau tidak punya apa-apa selain rumah reot ini dan beberapa petak sawah yang hasilnya tidak seberapa. Saya hanya tidak ingin buang-buang waktu. Malam itu, saat kerabat dan tetangga tidur beralaskan tikar, Anya tidak bisa memejamkan mata.
Ia duduk di samping jenazah kakeknya. Tangannya memegang erat bingkai foto lama. Ini memicu sebuah memori. Kilasan balik. Flashback. Anya berusia 10 tahun. Sedang menangis karena diejek teman-temannya di kota karena pakaiannya yang lusuh saat mengunjungi kakek di masa liburan. Kakek Sudiro, dengan pakaian sarungnya yang sederhana, memeluknya erat. "Jangan pernah malu menjadi diri sendiri, cucu manisku," kata kakek dengan suaranya yang lembut dan dalam. Orang yang mengejekmukmu itu hanya melihat permukaan. Mereka mengira harta itu hanya emas dan permata. Padahal, harta terbesar itu ada di sini. Kakek menunjuk ke dadaannya. Hati yang tulus. Lalu, kakek tertawa kecil dan mengeluarkan sesuatu dari balik kain sarungnya. Bukan permen atau mainan. Itu adalah sebuah buku tebal tentang sejarah ekonomi global dan beberapa lembar koran yang berisi kolom keuangan berbahasa Inggris. "Kakek, ini apa?" "Kakek kan tidak bisa bahasa Inggris," tanya Anya saat itu. Kakek hanya tersenyum misterius. Kakek tidak harus mengerti bahasanya untuk mengerti alirannya. "Nak, kamu lihat sawah kita? Air yang mengalir dari sungai itu harus dijaga alirannya. Begitu juga uang. Semua ada alirannya." Kakek hanya mengamati. Anya tidak pernah mengerti apa maksud kakek saat itu. Dan ia mengira kakek hanya sedang berfilosofi dengan cara yang unik. Kakek Sudiro memang seorang petani, menjalani hidup yang sangat hemat, tetapi di matanya selalu ada kilatan kecerdasan yang tajam. Ia tidak pernah meminta bantuan, tidak pernah mengeluh, dan selalu membayar zakat tepat waktu, seolah-olah ia adalah seorang jutawan yang menyamar. Akhir kilasan balik. Anya kembali ke masa kini. Ia menatap wajah kakeknya yang kini damai. Jika saja Rian dan Bu Ratna tahu betapa berharganya waktu yang mereka anggap terbuang ini. Keesokan harinya, setelah pemakaman sederhana dan hikmat, keluarga berkumpul di teras rumah. Rian sudah mengenakan jaketnya dan terlihat siap untuk segera pergi. "Baiklah, Paman, kami akan kembali. Kami turut berduka sedalam-dalamnya. Jika ada dokumen yang perlu ditandatangani, tolong kirimkan ke alamat kami di kota," kata Rian dengan nada formal dan terburu-buru. Paman Budi, anak kedua kakek, terlihat bingung. "Tunggu dulu, Rian. Jangan terburu-buru. Sebenarnya, ada hal penting yang harus disampaikan." Saat itulah, sebuah mobil sedan hitam bersih berhenti di depan rumah yang berdebu, kontras yang mengejutkan dengan semua motor dan sepeda di sana. Seorang pria rapi berjas mahal, membawa tas kerja kulit, keluar dari mobil itu. "Selamat siang, saya Bapak Chandra," kata pria itu dengan suara profesional. "Saya adalah pengacara yang ditunjuk oleh almarhum Bapak Sudiro untuk membacakan wasiat terakhir beliau. Bisakah kita mulai sekarang?" Rian dan Bu Ratna saling pandang dengan ekspresi keheranan yang tak tertutupi. "Pengacara? Wasiat?" Bu Ratna bergumam dengan nada meremehkan. "Paling juga warisan sebidang tanah yang terbelit sengketa. Tapi baiklah, cepat selesaikan. Saya harus segera check-in ke Hotel Bintang 5. Anya menatap pengacara itu. Ia merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dan misterius di balik penampilan sederhana kakek Sudiro. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Semua orang masuk ke dalam ruangan. Pengacara Chandra meletakkan tasnya di atas meja kayu. Ia mengeluarkan dokumen-dokumen dan sebuah map tebal berwarna emas. Dalam keheningan yang tegang, ia membuka map tersebut. Sesuai surat wasiat tertanggal 5 tahun lalu, semua aset almarhum Bapak Sudiro di Indonesia telah diserahkan kepada keluarga Bapak Budi. Namun, pengacara Chandra berhenti sejenak, membuat Rian dan Bu Ratna semakin tidak sabar. Wasiat khusus untuk aset beliau di luar negeri, di mana beliau terdaftar sebagai investor utama dan beneficial owner dari konsorsium multinasional, diwariskan seluruhnya kepada Nyonya Anya Kartika. Anya, Rian, dan Bu Ratna tercengang. Sebelum ada yang sempat bereaksi, pengacara Chandra mengambil secari kertas berwarna hijau muda, yang terlihat sangat resmi dan mahal, dari dalam map emas itu. Ia menyerahkan kertas itu kepada Anya. Itu adalah selembar cek bank. "Ini adalah cek likuidasi dari salah satu investasi Bapak Sudiro," jelas pengacara itu. "Senilai
25 miliar rupiah. Udara di ruangan itu seakan membeku. Rian dan Bu Ratna terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Namun mata mereka segera menyala penuh keserakahan. Anya memegang cek itu. Tangannya gemetar. Kakeknya, yang selalu ia anggap petani miskin, ternyata. Keheningan yang mencekam itu berlangsung selama beberapa detik. Terasa seperti bertahun-tahun. Lalu, keheningan itu pecah oleh suara dengusan Bu Ratna yang lebih menyerupai geraman serigala. Rian adalah yang pertama bergerak. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, ia menyambar cek berwarna hijau muda dari tangan Anya yang gemetar. Jari-jarinya yang biasa memegang setir mobil mewah dan pena mahal kini meremas kertas berharga itu. Matanya membesar dengan perpaduan antara kegilaan dan ketidakpercayaan. 25 miliar? Ini lelucon macam apa? Rian membolak-balik cek itu seolah mencari stempel harga obral. MA, lihat ini. Ban luar negeri? Konsorsium multinasional? Kakek petani yang rumahnya bahkan tidak punya AC ini. Bu Ratna mendekat, memicingkan mata ke arah cek. Wajahnya yang terbiasa dihiasi riasan mahal kini menunjukkan ekspresi jijik yang mendalam, meskipun matanya berkilat penuh keserakahan. Chandra, Anda ini pengacara, kan? Apa Anda yakin ini bukan prank yang buruk? Cek ini bahkan terlihat murahan. Apa? Ini dicetak di fotokopian desa? Tuding Bu Ratna. Suaranya naik 1 oktav, menghancurkan suasana duka yang tersisa. Mana mungkin Sudiro, yang pakaiannya selalu sarung lusuh dan mencangkul di lumpur, bisa punya akses ke dana internasional? Jangan-jangan dia tertipu oleh sindikat penipuan cek. Pengacara Chandra, yang mengenakan jas mahal dan wajah yang sangat profesional, tetap tenang. Ia menunggu keributan itu mereda sebelum berbicara. Dengan segala hormat, Bu Ratna, saya bekerja untuk sebuah firma hukum internasional. Kami tidak menangani lelucon, ujar Chandra, suaranya tegas namun sopan. Cek ini adalah ban keres draft resmi dari sebuah bank investasi di Zurich, Swiss. Angka dan kode keamanan di dalamnya telah diverifikasi. Mengenai aset almarhum, Bapak Sudiro adalah seorang jenius finansial yang memilih hidup menyepi. Beliau mengelola kekayaannya melalui serangkaian trust dan penasihat keuangan, jauh dari jangkauan mata publik. Beliau adalah beneficial owner dari kekayaan itu, dan Nyonya Anya Kartika adalah pewaris tunggalnya. Anya mendengarkan, merasa seolah ia sedang menyaksikan drama fiksi yang tidak masuk akal. Kakeknya? Jenius finansial? Ini menjelaskan mengapa kakek selalu membaca kolom keuangan yang rumit dan tersenyum misterius saat ditanya tentang uang. Namun, fakta itu tidak berarti apa-apa bagi Rian. Kebanggaan Rian, yang selalu menganggap dirinya satu-satunya orang kaya di keluarga kecilnya, terluka parah. Pikiran bahwa kakek Anya, seorang petani, jauh lebih kaya darinya tidak bisa diterima oleh egonya. Rian membanting cek itu ke meja kayu, membuat debu halus beterbangan. Cukup, serunya. Saya tidak peduli apa yang dikatakan pengacara bodoh ini atau dari mana asal cek konyol ini. Cek ini palsu. Titik. Rian menatap Anya dengan mata merendahkan yang dingin. Mana mampu kakekmu yang dari kampung itu memberikan cek senilai 25 miliar kepadaku? Paling juga itu cek palsu. Kamu lihat penampilannya? Dia bahkan tidak punya gigi palsu yang layak. Bu Ratna segera menyambar cek itu lagi dan menyerahkannya kembali ke Anya dengan ujung 2 jari. Seolah itu adalah sampah yang menjijikan. Bawa ini kembali, Anya. Atau bakar saja. Ini hanya akan memalukan kita. Rian, tolong. Kita sudah membuang cukup waktu di sirkus ini. Cepat angkut istrimu. Kita pulang sekarang. Perintah Bu Ratna, lalu berbalik dan berjalan cepat ke mobil, mengabaikan pengacara Chandra dan Paman Budi yang hanya bisa menggelengkan kepala. Pengacara Chandra mendekati Anya. Ia berbisik, Nyonya Anya, simpan cek ini di tempat aman. Jangan pernah memberikannya kepada siapapun, terutama kepada suami Anda, sampai cek ini dicairkan. Ini kunci masa depan Anda. Hubungi saya di nomor yang tertera di kartu nama saya. Hanya saya, tidak ada orang lain. Anya, yang hatinya hancur mendengar penghinaan Rian terhadap kakeknya,
mengangguk. Ia melipat cek itu kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam dompet kecil yang ia bawa, menyimpannya di lapisan terdalam. Perjalanan pulang adalah neraka yang berulang. Rian menyetir dengan kecepatan tinggi. Emosinya masih membara karena penghinaan yang ia rasakan. Aku tidak percaya aku harus melalui semua drama ini, desis Rian, menatap spion ke arah Anya. Dan kamu, Anya, kamu seharusnya tahu malu. Kenapa kamu tidak menghentikan pengacara itu? Sekarang Bu Ratna akan menceritakan ini kepada semua temannya dan kita akan menjadi bahan tertawaan. Aku tidak menghentikannya karena itu wasiat, Rian, balas Anya pelan. Dan itu adalah kakekku. Kakekmu yang pembohong. Sela Bu Ratna dari kursi depan. Dia ingin mempermalukan kita. Dia tahu Rian adalah direktur. Dia tahu kita punya mobil-mobil mewah. Dia sengaja datang dengan cek palsu untuk membuat kita terlihat serakah. Padahal kita sudah kaya. Anya menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah meminta apa-apa dari kita. Nek, dia hanya hidup sederhana. Sederhana, katamu? Itu adalah kemiskinan yang menyedihkan. Bu Ratna mencibir. Dengar, Anya, aku tidak ingin melihat kertas murahan itu lagi di rumahku. Kau simpan itu, dan kalau kau berani membicarakannya lagi, aku akan memberimu pelajaran. Aku sudah menoleransi kamu cukup lama. Tugasmu sekarang adalah menjadi istri dan menantu yang baik. Paham? Ancaman itu terasa nyata dan dingin. Anya menyadari, ia harus diam dan menyimpan rahasia ini sendiri. Ia tidak bisa melawan mereka sekarang. Rasa lelah, kesedihan, dan penghinaan yang ia rasakan terhadap kakeknya membuatnya memutuskan. Ia harus membuktikan cek ini asli. Bukan demi uang, tetapi demi kehormatan kakeknya. Setibanya mereka di rumah mewah mereka, Bu Ratna segera mendominasi. Mulai besok, kamu bersihkan seluruh rumah dari atas sampai bawah. Tidak ada pembantu yang boleh menyentuhnya. Perintah Bu Ratna. Aku tidak suka bau desa menempel di rumahku. Dan jangan harap bisa istirahat. Kamu sudah membuang waktu liburmu dengan mengunjungi tempat itu. Anya hanya mengangguk. Ia naik ke kamar mereka yang luas. Yang ironisnya terasa lebih dingin dan sepi daripada rumah panggung kakeknya di desa. Rian langsung mandi dan bersiap untuk menghadiri rapat mendadak. Seolah-olah seluruh perjalanan ke desa hanyalah mimpi buruk yang harus segera ia lupakan. Saat Rian pergi, Anya mengunci pintu kamar. Ia mengeluarkan cek itu lagi. Kertas itu terasa tipis, namun bobotnya terasa sangat berat. Seolah memikul 25 miliar harapan dan beban penghinaan. Ia membuka ponselnya dan mencari kartu nama pengacara Chandra yang diberikan padanya. Ada nama bank asing dan nomor telepon kantor yang tertera di sana. Malam itu, Anya tidur dengan cek itu di bawah bantal, tempat teraman yang bisa ia pikirkan. Ia tahu besok akan menjadi hari terberat. Ia harus mencari cara, menyelinap keluar, dan pergi ke bank untuk membuktikan keaslian cek tersebut, tanpa diketahui oleh Bu Ratna dan Rian, yang kini menatapnya dengan pandangan lebih meremehkan dari sebelumnya. Bu Ratna dan Rian yakin cek itu palsu dan Anya hanya membuat drama. Mereka telah meremehkan kakeknya, dan mereka meremehkan dirinya. Tapi Anya memegang kuncinya, dan ia tahu kebenaran akan segera terungkap. Pagi itu terasa dingin dan sunyi, kontras dengan gejolak emosi yang berkecamuk di dada Anya. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit ketika Bu Ratna sudah membangunkan Anya dengan ketukan keras di pintu kamar. Bangun! Jangan buang waktu. Aku mau rumah ini sudah mengilap sebelum jam makan siang. Ingat, tidak ada pembantu. Ini hukumanmu karena membuat drama memalukan kemarin. Bentak Bu Ratna dari balik pintu. Suaranya terdengar tajam seperti pecahan kaca. Anya segera bangkit. Ia tahu, hukuman, ini bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga tentang dominasi. Bu Ratna ingin Anya sibuk, lelah, dan teralihkan. Sehingga tidak punya waktu atau energi untuk memikirkan cek 25 miliar yang dianggapnya palsu itu. Sejak subuh, Anya sudah berkutat dengan pel, sikat, dan lem. Ia harus membersihkan seluruh rumah mewah yang luas itu, dari lantai marmer di ruang tamu hingga ke lemari antik berlapis lilin di ruang keluarga,
Semua detail yang biasanya dikerjakan oleh 3 orang asisten rumah tangga. Saat menyeka kaca jendela setinggi langit-langit, Anya mencuri pandang ke ponselnya. Ia harus menghubungi pengacara Chandra. Kartu nama yang diberikan pengacara itu terasa dingin di tangannya. Simbol satu-satunya harapan yang tersisa untuk memulihkan nama baik kakek. Ia mencoba menghubungi nomor kantor Chandra. Telepon berdering 2 kali, dan sebelum panggilan itu sempat diangkat. Anya, apa yang kamu lakukan? Bu Ratna tiba-tiba muncul di belakangnya. Entah dari mana. Ia mengenakan jubah tidur sutra dan tampak sangat tidak senang. Itu ponselmu. Kamu tahu aturanku. Di jam kerja, ponsel harus diserahkan kepadaku. Kamu sedang dihukum. Jangan mencoba menyelinap. Anya segera menyembunyikan ponselnya di balik punggung. Saya hanya mengecek jam, Nek. Saya takut telat selesai. Bohong. Bu Ratna menarik ponsel itu dengan kasar. Kamu pasti mencoba menghubungi orang aneh yang mengaku pengacara itu, kan? Mau melanjutkan drama palsu itu lagi? Dengar, Anya. Aku sudah memeriksa detail bank asing yang tertera di cek itu. Itu adalah nama bank yang mudah ditemukan di internet. Cek palsu yang canggih sekalipun akan menggunakan nama bank sungguhan untuk menipu orang bodoh. Bu Ratna mengunci ponsel Anya di dalam laci meja riasnya. Aku akan mengembalikannya saat kamu sudah menyelesaikan hukumanmu. Sekarang, kembali bekerja. Dan jangan coba-coba mencari kunci duplikat. Laci ini anti-maling. Upaya pertama Anya gagal total. Sepanjang hari itu, Bu Ratna benar-benar mengawasi Anya. Bu Ratna duduk di sofa sambil menikmati kopi dan majalah mode. Tapi matanya tak pernah lepas dari setiap gerakan Anya. Bu Ratna sesekali melontarkan komentar sinis yang mematikan semangat. Lihat ini, Anya. Majalah ini membahas tren investasi. Hanya orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi yang bisa mengerti hal-hal seperti ini. Kakekmu, dia tidak tahu apa-apa selain harga pupuk, cibir Bu Ratna, memastikan Anya mendengarnya. Meskipun lelah fisik, mental Anya semakin tajam. Penghinaan Bu Ratna tidak lagi membuatnya sedih, melainkan memicu amarah dan tekad. Ia tahu kakek Sudiro adalah orang yang tulus. Mustahil kakek akan menciptakan drama sebesar ini hanya untuk membohongi mereka. Saat membersihkan gudang belakang, Anya menemukan sebuah kotak tua yang ia kenali. Itu adalah kotak penyimpanan kakek yang sempat ia titipkan sebelum pergi ke desa. Isinya hanyalah beberapa buku usang, kacamata baca, dan beberapa lembar tulisan tangan kakek. Anya membuka salah satu buku. Itu adalah buku harian kakek. Di halaman terakhir, kakek menulis dengan aksara Jawa yang rapi dan tersembunyi. Cucuku, mereka yang memandang rendah keheningan akan tersandung oleh guntur di baliknya. Semua yang kutinggalkan telah diatur. Kamu adalah satu-satunya yang kakek percaya. Pergilah ke kantor Chandra. Tapi ingat, jamnya bukan jam kantor biasa. Itu adalah jam ketika mereka yang berkuasa bersembunyi. Kamu adalah pemilik sejati. Jangan gentar. Anya merasa merinding. Kakeknya seolah tahu betul apa yang akan terjadi. Kata-kata, jam ketika mereka yang berkuasa bersembunyi, memberikan petunjuk yang sangat penting dan misterius. Ketika malam tiba, Rian pulang dari kantor. Ia terlihat tegang, bukan karena cek 25 miliar, tetapi karena masalah pekerjaan. Ia melewati Anya yang sedang menyiapkan makan malam tanpa melihatnya. "Ma, kamu lihat dokumen tenderku? Aku harus membawanya ke klien besok pagi." Kesalahannya ada di mana-mana. Rian mengeluh kepada Bu Ratna, yang sedang menyiapkan obat tidur malamnya. Bu Ratna hanya menghela napas. "Sudahlah, Rian. Kamu terlalu stres. Besok pagi kamu bawa saja dokumen itu. Kamu bisa memperbaikinya di mobil. Kamu itu direktur. Semua orang di kantor takut padamu. Jangan khawatirkan hal kecil." Saat Rian pergi ke kamar mandi, Bu Ratna mengambil kesempatan untuk memberikan suntikan skeptisisme terakhir kepada Anya. "Lihat, Anya," bisik Bu Ratna, mengarahkan pandangannya ke arah cek yang Anya simpan di dalam lapisan pakaian dalam teraman di lemarinya.
Kakekmu itu mungkin hanya ingin memberimu harapan palsu. Orang tua di desa sering melakukan itu. Mereka ingin merasa penting. Jika Cek itu asli, kakekmu pasti akan tinggal di istana, bukan gubuk reot. Kakekku ingin hidup tenang, Nek, balas Anya. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Tenang atau tidak mampu? Bedanya tipis. Cek itu adalah hayalan. Jika kamu terus mengejar hayalan ini, kamu akan kehilangan kehidupan nyata yang kamu miliki sekarang. Bu Ratna mengancam. Pikirkan baik-baik. Anya, kamu mau cek palsu, atau suami dan mertua yang menjamin gaya hidupmu? Anya membalas tatapan Bu Ratna. Kakek saya selalu berkata, uang yang tulus datang dari niat yang baik, bukan dari keserakahan. Bu Ratna tertawa dingin. Cih, dasar anak desa. Baik. Mari kita lihat seberapa tulus cekmu itu besok. Malam itu, Rian dan Bu Ratna tertidur lelap setelah mengonsumsi obat tidur yang cukup keras. Kebiasaan mereka agar bisa bangun segar di pagi hari. Anya memanfaatkan momen ini. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia harus melaksanakan instruksi pengacara Chandra dan petunjuk misterius kakek. Ia melirik jam di dinding. Pukul 1 dini hari. Tidak ada yang berkuasa yang bekerja pada jam segini, kecuali mungkin mereka yang beroperasi di zona waktu yang berbeda. Ia mengambil cek, kartu nama Chandra, dan buku harian kakek. Ia tahu ia tidak bisa menggunakan mobil Rian karena ada pelacak. Ia mengambil jaket dan tas kecil. Anya menyelinap keluar dari rumah, berjalan kaki ke jalan utama yang sepi, merasakan udara malam yang dingin memeluknya. Ia memanggil taksi daring. Tujuannya, gedung pencakar langit tempat kantor pengacara Chandra berada, meskipun itu jam 1 pagi. Dia harus membuktikan keaslian cek itu. Demi kakek Sudiro. Taksi daring yang membawa Anya berhenti di depan gedung pencakar langit paling bergengsi di distrik bisnis kota. Menara yang menjulang tinggi, seluruhnya dilapisi kaca gelap. Pada jam 1.30 dini hari, lobi gedung itu sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu keamanan yang redup. Kontras antara kemewahan yang dingin ini dengan rumah kayu hangat kakek Sudiro terasa menusuk. Anya turun dari taksi. Perutnya terasa mual, bukan karena kantuk, melainkan karena perpaduan rasa takut tertangkap basah oleh Rian dan Bu Ratna, dan ketegangan karena mengejar kebenaran. Ia mendekati meja resepsionis yang kosong. Ia tahu ia tidak bisa masuk sendirian. Tiba-tiba, sebuah pintu lift di sudut lobi terbuka. Pengacara Chandra, yang kali ini mengenakan pakaian kasual mahal, kemeja linen dan celana chino, keluar dari lift. Penampilannya lebih santai, tetapi aura profesionalismenya tetap kental. Ia membawa 2 gelas kopi panas. Saya tahu Anda akan datang, Nyonya Anya, kata Chandra sambil tersenyum tipis. Silakan. Kita tidak bisa bicara di sini. Anya mengikutinya ke dalam lift. Chandra menekan tombol teratas. Lantai eksekutif yang hanya bisa diakses dengan kunci khusus. Kenapa kita bertemu jam segini, Bapak Chandra? Tanya Anya, suaranya bergetar. Chandra menyerahkan 1 gelas kopi ke Anya. Sesuai petunjuk almarhum kakek Anda, Nyonya. Kakek Anda mengajari saya banyak hal. Salah satunya, urusan yang sangat penting, yang melibatkan kerahasiaan dan jumlah besar, tidak pernah dibahas di jam kantor normal. Jam kantor adalah untuk formalitas dan mata-mata. Jam 1 pagi di sini, itu adalah jam kerja para eksekutif keuangan di Zurich. Saat pintu lift terbuka, Anya disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Sebuah kantor pribadi yang luas dengan dinding kaca yang menghadap ke lampu kota. Di meja marmer, terhampar peta-peta dunia, grafik-grafik keuangan, dan beberapa dokumen berbahasa asing. Duduklah, Nyonya Anya. Mari kita bicara tentang kakek Sudiro, pria yang Anda kenal sebagai petani, kata Chandra. Chandra kemudian menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Kakek Sudiro ternyata bukanlah petani biasa yang hanya membaca koran bekas. Sejak muda, kakek memiliki bakat luar biasa dalam menganalisis pasar komoditas global. Pada usia 25 tahun, ia berlayar ke Eropa dan mendirikan sebuah perusahaan dagang komoditas kecil yang berfokus pada hasil bumi dari Asia.
Kakek Anda adalah pendiri sekaligus mantan CEO dari sebuah konsorsium yang sekarang bernilai miliaran dolar, ungkap Chandra. Beliau pensiun dini 30 tahun lalu, di puncak karirnya, karena muak dengan politik dan korupsi yang mulai merusak etika bisnisnya. Beliau melikuidasi sebagian besar asetnya dan menanamkannya kembali melalui trust anonim di Swiss, di mana uang tersebut aman dari gejolak politik manapun. Tapi, kenapa beliau kembali dan hidup sebagai petani? Tanya Anya, benar-benar bingung. Beliau mencintai kesederhanaan. Nyonya. Beliau tidak ingin uang merusak jiwanya atau jiwa keluarganya. Beliau kembali ke desa, membeli tanah, dan mulai bertani, bukan karena kemiskinan, tetapi karena pilihan filosofis. Beliau hanya ingin mengamati dunia dari jauh, tenang, namun tetap memegang kendali penuh atas kekayaannya, jelas Chandra. Beliau adalah seorang jutawan yang menyamar, Nyonya. Dan beliau tahu persis bagaimana cara menguji hati manusia. Anya terdiam. Kata-kata Rian dan Bu Ratna yang meremehkan kakek kini terdengar semakin bodoh dan menyakitkan. Mereka tidak pernah melihat kedalaman pria itu. Mereka hanya melihat sarung lusuh dan kulit yang keriput. Kenapa kakek mewariskan semuanya kepada saya, dan bukan kepada anak-anaknya atau paman Budi? Tanya Anya. Karena hanya Anda yang tidak pernah meminta apa-apa dari beliau, jawab Chandra tegas. Beliau melihat keserakahan di mata anak-anaknya dan juga suami Anda. Beliau mendengar bagaimana mereka meremehkan warisan Anda. Wasiat ini adalah ujian. Beliau ingin tahu apakah Anda akan menyerahkan cek ini kepada Rian karena diintimidasi, atau apakah Anda akan berjuang untuk kehormatan beliau. Chandra kemudian menunjuk ke cek yang ada di tangan Anya. Cek ini asli, Nyonya. Tapi ada alasan mengapa kakek memberikannya dalam bentuk cek Bankers Draft dari Zurich. Dana itu dilindungi oleh protokol keamanan yang sangat ketat, yang dirancang untuk mencegah pencairan oleh pihak yang tidak berhak. Lalu, bagaimana cara saya mencairkannya? Chandra mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas kerjanya. Cek ini tidak bisa dicairkan di teller bank biasa, Nyonya. Bank ini, meskipun memiliki cabang di kota kita, beroperasi dengan dualitas, layanan retail biasa, dan layanan private wealth management yang sangat rahasia. Chandra merogoh sakunya dan menyerahkan sebuah kartu nama yang berbeda dari yang pertama, berwarna emas mengilap, tanpa nama, hanya sebuah logo unik dan nomor telepon. Anda harus pergi ke cabang bank itu di pusat kota. Hanya pada hari kerja, antara pukul 12 siang sampai pukul 13 siang. Itu adalah jam ketika sebagian besar manajer sedang makan siang, tetapi manajer senior yang menangani rekening khusus kakek Anda, Bapak David Harahap, justru selalu berada di kantor dan siap menunggu Anda. Jam makan siang. Ya, jam yang paling tidak dicurigai oleh orang lain. Kakek menyebutnya, jam emas. Anda harus masuk ke bank. Abaikan loket teller. Anda tidak boleh mengungkapkan identitas kakek Anda kepada siapapun, kecuali kepada Bapak David Harahap. Tunjukkan kartu nama emas ini dan ceknya. Hanya itu. Jangan tunjukkan surat wasiat atau dokumen lain. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Chandra mengingatkan Anya lagi. 1 jam itu, Nyonya Anya. Lebih dari pukul 13. Bapak David akan pergi. Jika Anda gagal atau datang di jam yang salah, proses ini harus diulang dan cek bisa dianggap mencurigakan, membuat Rian dan Bu Ratna berpikir mereka benar. Anya merasakan adrenalin mengalir deras. Ini bukan lagi sekadar cek palsu. Ini adalah misi rahasia yang diwariskan oleh kakeknya. Ia harus melaksanakan instruksi ini dengan sempurna. Terima kasih, Bapak Chandra, kata Anya. Suaranya kini terdengar penuh tekad. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah wasiat kakek. Ingat, Nyonya, sekarang Anda adalah pemilik 25 miliar rupiah yang sah. Jangan biarkan siapapun, bahkan Rian, meremehkan Anda lagi. Ini adalah kesempatan Anda untuk mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Anya meninggalkan kantor Chandra dengan pikiran yang dipenuhi informasi mengejutkan. Ia kembali ke rumah pada pukul 3 pagi. Ia menyelinap masuk semudah ia menyelinap keluar. Rian dan Bu Ratna masih tidur nyenyak, seperti mayat hidup di bawah pengaruh obat tidur mereka.
Anya masuk ke kamar, menyembunyikan kartu emas dan cek di tempat raman yang baru ia temukan, di antara lapisan gorden yang tebal dan berat. Saat ia berbaring di tempat tidur, pandangannya tertuju pada Rian yang mendengkur di sampingnya. Rian yang arogan, yang diremehkan oleh kakek Sudiro. Rian yang sibuk mengkhawatirkan dokumen tender yang kacau, tidak menyadari bahwa di balik kesibukan dan kesombongannya, sebuah bom waktu finansial sedang dipasang, dan pemicunya kini ada di tangan istrinya. Si anak desa yang ia anggap bodoh. Pagi akan segera tiba, dan bersamaan dengan itu, hari penentuan, jam emas. Pagi itu, di rumah Rian dan Bu Ratna, suasana terasa lebih tegang daripada biasanya, meskipun penyebab ketegangan itu berbeda-beda bagi setiap penghuninya. Bu Ratna, yang yakin telah memberi pelajaran keras kepada Anya, sibuk dengan janji temu salon mewahnya. Rian, yang semalam tidur tidak nyenyak karena memikirkan dokumen tender yang bermasalah, sudah bergegas pergi ke kantor sejak jam 7 pagi. Anya, ingat, rumah ini harus steril sebelum aku pulang sore nanti. Dan kunci mobil tetap di laci meja rias. Kamu tidak perlu bepergian. Kamu tahu konsekuensinya kalau kamu nekat. Ancam Bu Ratna sebelum pergi, suaranya tajam. Anya hanya mengangguk patuh. Di balik kepatuhan itu, ia sudah menyusun rencana matang. Ia tahu, Bu Ratna akan menghabiskan waktu paling sedikit 3 hingga 4 jam di salon, ditambah dengan makan siang mewah. Jendela peluangnya adalah antara pukul 10 hingga pukul 14, dengan fokus utama pada jam emas, 12.00-13.00. Misi pertamanya adalah mencari alasan untuk keluar rumah. Setelah Bu Ratna pergi, Anya mulai membersihkan dengan kecepatan luar biasa. Pukul 10.30, ia menelepon Bu Ratna dengan telepon rumah, yang luput dari penyitaan. Nek, maaf mengganggu. Saya baru sadar, sikat toilet yang di kamar mandi utama sudah rusak total. Ini darurat. Bisakah saya pergi ke minimarket di ujung jalan untuk membeli yang baru? Saya akan jalan kaki, kata Anya, berusaha membuat suaranya terdengar terengah-engah karena lelah. Sikat toilet. Bu Ratna terdengar kesal. Astaga, kamu ini menyusahkan. Baiklah, cepat pergi dan cepat kembali. Jangan coba-coba mampir kemanapun. Aku bisa tahu. Siap. Nek, 15 menit saya kembali. Jawab Anya, segera menutup telepon sebelum Bu Ratna sempat mengubah pikiran. Dengan jantung berdebar kencang, Anya menyambar tas selempang kecil. Di dalamnya, ada cek 25 miliar yang ia ambil dari balik gorden, dan kartu emas tanpa nama dari pengacara Chandra. Ia berlari keluar rumah, bukan ke minimarket, melainkan ke jalan besar. Ia segera menghentikan taksi daring kedua yang ia pesan beberapa menit sebelumnya. Tolong ke Bank Kredensia di Sudirman, secepatnya, pinta Anya kepada pengemudi. Pukul 11.45. Mereka terjebak dalam kemacetan jalanan Sudirman yang padat. Keringat dingin membasahi punggung Anya. Ia terus-menerus melihat jam di ponselnya. Ponsel lama yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun dan tidak diketahui Bu Ratna. Pak, tolong ambil jalur busway atau cari jalan pintas. Saya ada janji sangat penting tepat pukul 12. Desak Anya. Pengemudi taksi itu mengangguk dan berusaha mencari jalan. Tepat pukul 12.05, Anya tiba di depan Bank Kredensia. Gedung bank itu terlihat megah dan modern, mencerminkan kemewahan dan kerahasiaan. Anya membayar taksi dan berlari masuk. Langkahnya terasa berat namun didorong oleh kehormatan kakek Sudiro. Di dalam, suasana bank sangat sibuk. Antrian panjang mengular di depan loket teller. Sebagian besar adalah nasabah retail yang sedang melakukan transaksi harian. Anya mengingat betul instruksi Chandra. Abaikan loket teller. Cari manajer senior. Ia berjalan lurus melewati antrian, mengabaikan pandangan penasaran para nasabah lain. Di ujung ruangan, terdapat area yang lebih terpisah, dengan sofa kulit hitam dan sebuah pintu kaca besar bertuliskan Priority Service. Seorang resepsionis muda berseragam rapi segera mencegatnya. Selamat siang, Nyonya. Apakah Anda sudah memiliki janji temu dengan manajer prioritas kami? Anya menelan ludah. Saya mencari Bapak David Harahap. Saya datang atas nama kakek Sudiro.
Resepsionis itu terlihat bingung. Sudiro? Maaf. Saya tidak menemukan nama itu di daftar klien prioritas kami. Kami hanya melayani nasabah dengan portofolio investasi besar. Anya menarik napas. Tentu saja kakek Sudiro tidak terdaftar sebagai petani biasa. Ia mengeluarkan kartu emas dari tasnya. Kartu itu sangat tipis dan mengilap, tanpa tulisan selain logo aneh yang menyerupai pohon yang akarnya menjulang ke langit. Tolong tunjukkan ini kepada Bapak Harahap. Saya datang pada jam emas, kata Anya. Suaranya kini terdengar tenang dan berwibawa, seperti yang diajarkan oleh kakeknya. Wajah resepsionis itu berubah. Kunci kata, jam emas, dan kartu emas tanpa nama itu jelas memiliki kode tertentu. Resepsionis itu segera memanggil seseorang menggunakan interkom dengan kode suara yang sangat pelan. Hanya dalam hitungan detik, pintu kaca terbuka. Seorang pria parubaya, rapi dengan kemeja putih dan dasi mahal, keluar. Wajahnya serius, namun matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Inilah David Harahap. Saya David. Silakan masuk, Nyonya, kata David, tanpa memperkenalkan diri lebih lanjut, seolah-olah ia telah menunggu Anya sepanjang hidupnya. Anya dibawa ke ruangan pribadi yang kedap suara. David menutup pintu. Di dalam ruangan itu, ada meja kerja besar dan monitor yang menampilkan grafik-grafik yang tidak dimengerti Anya. Kakek Sudiro. Sudah lama saya tidak mendengar nama itu, kata David dengan nada hormat. Beliau adalah klien paling unik yang pernah kami layani. Beliau adalah yang merancang sistem ini, termasuk jam emas. Maaf, tapi untuk tujuan keamanan, saya harus memverifikasi. Bisakah Anda tunjukkan draft yang Anda bawa? Anya mengeluarkan cek 25 miliar rupiah itu. Ia menyerahkannya, menahan napas. David mengambil cek itu, memeriksa dengan hati-hati setiap detailnya. Tinta, serat kertas, kode numerik. Ia kemudian memegang kartu emas yang tadi diberikan Anya. Ia meletakkan kartu emas itu di sebuah pemindai kecil di mejanya. Monitornya berkedip hijau, kemudian menampilkan grafik-grafik data yang rumit. Wajah David, yang tadinya serius, kini berubah menjadi lega dan penuh kepastian. Ya, ini adalah bank draft yang sah. Nilainya 25 miliar rupiah. Berasal dari penutupan Sudiro Global Commodity Trust di Zurich, kata David, suaranya tegas. Anda adalah pewaris sah. Selamat, Nyonya Anya. Anya merasakan air matanya menggenang. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kebenasan dan validasi. Kakeknya benar. Rian dan Bu Ratna salah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Anya. Cek ini harus segera dicairkan ke rekening yang aman. Saya sudah menyiapkan rekening private banking atas nama Anda. Ini adalah rekening terproteksi yang tidak akan bisa diakses oleh siapapun tanpa izin Anda, bahkan oleh suami Anda sendiri. Kami akan menyertakan Anda dalam program kerahasiaan penuh, sesuai permintaan kakek Anda. David melanjutkan, setelah proses transfer digital, uang ini akan masuk dalam waktu kurang dari 1 jam. Selain itu, ini. David mengeluarkan sebuah map tebal. Ini adalah ringkasan aset lain kakek Anda. Saham, obligasi, dan beberapa properti komersial yang juga atas nama Anda, disimpan di trust yang sama. Total kekayaan yang Anda warisi jauh lebih besar dari 25 miliar ini, Nyonya. Uang ini hanyalah likuiditas awal Anda. Anya terkesima. Kakeknya bukan hanya orang kaya. Beliau adalah seorang maestro yang menyembunyikan kekayaan sebesar itu hanya demi kedamaian dan untuk menguji karakter keluarganya. Saya ingin uang ini dicairkan sekarang juga ke rekening saya, putus Anya, dengan suara yang bergetar namun tegas. Dan mohon, jangan sampai ada yang tahu mengenai ini. Terutama Rian dan Bu Ratna. Tentu saja, Nyonya. Kerahasiaan adalah prioritas kami. Selamat datang di dunia kakek Sudiro yang sesungguhnya. Pukul 12.45. Misi Anya selesai, tepat sebelum jam emas berakhir. Ia meninggalkan Bank Kredensia dengan langkah ringan dan hati yang penuh percaya diri, membawa serta bukti fisik yang mematikan dan rekening yang baru terisi.
Ia kembali ke rumah dengan segera, membeli sikat toilet di minimarket sesuai alibinya, dan tiba di rumah tepat pukul 14, sebelum Bu Ratna pulang. Ia kembali menjadi Anya yang patuh, tetapi di dalam dirinya, ia sudah menjadi nyonya. Anya Kartika, pewaris miliaran. Di sebuah kantor mewah di lantai 30 gedung pencakar langit, Rian, direktur utama Adhiwara Group, duduk di belakang meja mahoni yang mengkilap. Pukul 15. Namun suasana hati Rian sudah berada di titik terendah. Kelelahan dari perjalanan ke desa yang ia benci dan kekalahan atas argumen cek kakek hanya membuatnya mudah marah. Masalah utamanya, ia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari dokumen tender yang kacau dan audit internal yang sedang berlangsung. Adhiwara Group, perusahaan yang ia warisi dari ayahnya, selama ini selalu tampak megah di permukaan, tetapi Rian tahu betul bahwa di bawah lapisan kemewahan itu, perusahaan sedang berjuang keras melawan utang yang menggunung dan aset yang dilebih-lebihkan. Pintu kantor diketuk pelan. Bapak Lukman, direktur keuangan yang tampak lelah, masuk membawa map berwarna coklat tebal. Lukman adalah seorang profesional yang jujur, seringkali menjadi sasaran amarah Rian karena kejujurannya yang menyakitkan. Permisi, Pak Rian. Ini adalah laporan sementara dari tim auditor independen, kata Lukman, meletakkan map itu di hadapan Rian seolah itu adalah bom waktu. Rian menyambar map itu dengan cepat. Matanya mulai menyusuri baris demi baris angka-angka yang dicetak rapi. Wajahnya perlahan memucat. Apa-apaan ini, Lukman? Raung Rian. Suaranya menggelegar di ruangan kedap suara itu. Utang jangka pendek kita mencapai 5 kali lipat laba bersih tahunan? Dan kenapa semua kolateral kita, termasuk rumah pribadi dan mobil kantor, dicatat sebagai aset likuid tinggi? Lukman menghela napas, menahan diri untuk tidak lari dari ledakan emosi bosnya. Pak Rian, kita sudah membicarakan ini. Kredit modal kerja terlalu besar. Proyek yang Bapak ambil terlalu berisiko. Dan yang paling mengkhawatirkan, kita menggunakan aset pribadi Bapak sebagai jaminan hampir di semua lini pinjaman. Jika salah satu proyek ini gagal, seluruhnya akan ditarik. Kita over leveraged. Rian membanting map itu. Omong kosong. Kita adalah Adhiwara Group. Kita punya koneksi di mana-mana. Kita hanya perlu memenangkan tender besar besok, dan semua angka sialan ini akan tertutup. Jangan jadi pesimis yang menyedihkan. Tapi, Pak Rian, tender yang Bapak harapkan itu dokumennya masih bermasalah. Ada kesalahan estimasi biaya yang signifikan. Jika kita ajukan seperti ini, kita pasti kalah, ujar Lukman. Ia mencoba menyelamatkan Rian, tetapi Rian hanya melihatnya sebagai ancaman terhadap egonya. Kesalahan? Kamu saja yang tidak becus. Aku sudah meminta Anya untuk mengeceknya. Dia bilang tidak ada masalah. Rian berbohong. Ia bahkan tidak pernah benar-benar meminta Anya mengecek dokumen. Ia hanya menyuruh Anya menyiapkan makan malam. Ia seringkali menggunakan Anya sebagai kambing hitam mental. Anya? Maksud Bapak? Nyonya Anya? Lukman tampak terkejut. Tapi Nyonya Anya tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Pak, apakah ini lelucon? Rian mendengus. Jangan meremehkan istriku. Lukman. Dia lulusan perguruan tinggi, setidaknya dia lebih teliti darimu. Sekarang, keluar. Aku tidak mau melihat laporan bencana ini lagi. Aku akan mengurusnya. Aku akan berbicara dengan Ban besok pagi dan meyakinkan mereka bahwa kita baik-baik saja. Lukman keluar dengan perasaan campur aduk. Ia tahu Rian berada di tepi jurang, tetapi keangkuhannya menghalanginya untuk melihat kenyataan. Beberapa menit kemudian, telepon kantor Rian berdering. Itu adalah Bu Ratna. Suaranya terdengar ceria, jauh dari keseriusan laporan keuangan yang baru saja Rian baca. Rian, sayang, Mama baru saja keluar dari salon. Rambut Mama terlihat fantastis. Pokoknya, lupakan cek palsu dari si petani itu, kata Bu Ratna. Dengar, nanti malam kita ada jamuan makan malam penting dengan kolega Papa. Mama butuh cincin berlian baru. Kamu bisa kan segera mengirimkan uang ke butik langganan Mama? Mama mau yang minimal 5 karat. Mama harus tampil lebih gemerlap dari Nyonya Hapsari.
Rian menjepit pangkal hidungnya, merasakan migrain yang mulai menyerang. Tolong, jangan sekarang. Aku sedang pusing dengan masalah kantor. Masalah apa lagi? Tender itu pasti kamu menangkan, kan? Kamu itu Rian. Kamu anakku. Kamu adalah yang terbaik. Jangan khawatirkan hal-hal kecil. Cepat transfer uangnya. 5 karat. Ingat, itu harus diserahkan sebelum jamuan makan malam. Bu Ratna menuntut. Suaranya tidak menerima penolakan. Rian hanya bisa menghela napas. Untuk mempertahankan ilusi kekayaan Bu Ratna, ia harus terus-menerus menggelontorkan uang yang sebenarnya sudah tidak mereka miliki. Rian harus menarik dana dari akun bisnis, semakin mengacaukan neraca keuangan yang sudah berdarah-darah. Saat menutup telepon, Rian menatap kembali laporan di depannya. Situasinya sangat kritis. Ia bahkan harus mempertimbangkan untuk menjual salah satu aset cadangan. Ia memikirkan rumah mereka. Rumah yang kini diyakini Bu Ratna dan dirinya bernilai sangat tinggi, tetapi Lukman mencatatnya sebagai aset yang sudah dijaminkan 2 kali lipat nilainya. Di saat Rian dan Bu Ratna tenggelam dalam kesombongan dan masalah finansial mereka sendiri, mereka sepenuhnya mengabaikan Anya. Rian berpikir Anya sibuk di rumah, membersihkan dan merenungkan kesalahan karena mencoba membuktikan cek palsu itu. Mereka yakin mereka telah memenangkan pertarungan mental itu. Dia tidak akan berani macam-macam lagi, kata Rian pada dirinya sendiri. Dia tahu hidupnya bergantung pada kita. Rian mengambil ponselnya, bukan untuk menghubungi bank atau pengacara, tetapi untuk mencari cara lain meminjam uang dari koneksi yang tersisa, mencoba menambal lubang yang semakin besar. Ia tidak tahu bahwa siang tadi, di saat ia meremehkan kakek Anya dan istrinya, Anya sudah mengunjungi bank yang sama dengan yang akan ia hubungi besok, Bank Kredensia. Ia tidak tahu bahwa David Harahap, manajer yang baru saja ia caci maki karena keterlambatan dalam memproses pinjaman, adalah orang yang sama yang baru saja menyambut Anya sebagai nasabah private wealth yang sangat terhormat. Rian dan Bu Ratna terlalu fokus pada kemewahan superficial mereka dan meremehkan kekuatan yang tersembunyi. Mereka tidak menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada sekadar tender yang gagal. Itu adalah kehancuran finansial total yang akan datang. Sementara itu, Anya, si anak desa, telah menyimpan cek 25 miliar yang telah dicairkan itu di rekeningnya, dan ia juga menyimpan laporan aset kakek Sudiro lainnya. Laporan yang jauh lebih tebal dan jauh lebih nyata daripada laporan utang yang kini menumpuk di meja Rian. Semua sudah diatur. Hanya tinggal menunggu waktu. Setelah sukses mencairkan cek di Bank Kredensia, Anya kembali ke rutinitas hariannya. Ia masih menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mendengarkan celotehan Bu Ratna tentang cincin berlian 5 karat barunya yang harus segera dikirimkan Rian. Di mata mereka, Anya tetaplah si anak desa yang patuh, yang telah kembali ke tempatnya. Namun, sekarang ada perbedaan yang mendasar. Di dalam laci yang dulunya hanya berisi lap dan peralatan rumah tangga, kini tersimpan ponsel lama Anya, yang telah ia aktifkan kembali. Ponsel itu menjadi jalur komunikasi rahasia, gerbang menuju dunia yang ditinggalkan kakek Sudiro. Pukul 15 sore, saat Bu Ratna sedang tidur siang dan Rian masih berkutat dengan masalah tender di kantornya, Anya mengirimkan pesan singkat berhati-hati kepada pengacara Chandra. Pesan Anya, melalui nomor rahasia: "Selamat sore, Bapak. Tugas pertama telah selesai. Dana sudah aman. Saya perlu arahan untuk langkah kedua." Balasan Chandra, 5 menit kemudian: "Selamat, Nyonya Anya. Langkah kedua adalah pengamatan. Anda harus mengamankan posisi Anda. Saya telah menghubungi David Harahap di Bank Kredensia. Beliau akan menjadi mata dan telinga profesional Anda. Kakek Anda pernah berkata, musuh yang paling mudah dihancurkan adalah musuh yang tidak menyadari bahwa ia sedang diamati." Anya segera menghubungi David Harahap, manajer private wealth barunya, menggunakan nomor khusus yang ia terima di bank. "Selamat sore, Nyonya Anya. Saya sudah mendapatkan instruksi dari Bapak Chandra," kata David dengan nada yang efisien. "Anda adalah klien yang sangat dilindungi. Tugas utama kami adalah memastikan keamanan aset Anda dan, sesuai permintaan, menyediakan informasi yang Anda butuhkan."
Terima kasih, Pak David. Saya perlu tahu, sejauh mana kondisi keuangan Adhiwara Group dan aset pribadi Rian, terutama rumah tempat kami tinggal dan beberapa aset yang diklaim Bu Ratna sebagai miliknya. David terdengar sedikit ragu, tetapi kemudian profesionalismenya menguasai. Memantau kompetitor adalah hal yang lumrah dalam dunia bisnis, Nyonya. Tapi memantau keluarga sendiri, ini di luar prosedur normal. Anya menjawab dengan tegas. Suaranya mengandung otoritas yang baru ia sadari dimilikinya. Ini bukan tentang kompetisi, Pak David. Ini adalah tentang kebenaran dan kehormatan kakek saya. Saya hanya ingin fakta. Credentia adalah bank yang melayani suami saya, bukan? Saya yakin Anda memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Ternyata, Credentia adalah salah satu bank pemberi pinjaman terbesar kepada Adhiwara Group, dan David Harahap adalah salah satu manajer yang menolak memberikan pinjaman tambahan kepada Rian karena risiko yang terlalu tinggi. Baik, Nyonya Anya. Saya akan memberikannya. Namun, bukan dalam bentuk dokumen resmi bank. Saya akan menyajikan sebuah profil risiko. Beri saya waktu 24 jam. Saya akan kirimkan ke email rahasia yang sudah Bapak Chandra buatkan untuk Anda. Keesokan harinya, Rian bersiap pergi ke kantor dengan wajah penuh tekanan. Ia harus memenangkan tender hari ini, atau ia akan menghadapi dewan direksi yang marah. Bu Ratna, yang sudah mengenakan perhiasan barunya, cincin berlian 5 karat yang baru saja dibeli Rian dengan menarik dana operasional perusahaan, memberikan ciuman cepat kepada Rian. Semangat, Rian! Pamerkan cincin baru Mama. Itu akan membuat Nyonya Hapsari iri setengah mati. Dan jangan khawatirkan masalah kantor. Kamu adalah yang terbaik. Seru Bu Ratna, sama sekali tidak menyadari bahwa perhiasan yang ia kenakan adalah salah satu pemicu krisis keuangan putranya. Anya melihat kepergian mereka. Setelah Bu Ratna mulai menonton serial drama favoritnya, Anya menyelinap ke kamar dan membuka email rahasianya. David Harahap telah mengirimkan lampiran berupa PDF sederhana yang diberi judul Laporan Analisis Risiko Keuangan, Adhiwara Group, Internal. Anya mulai membaca. Apa yang dilihatnya jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Likuiditas. Adhiwara Group berada dalam keadaan gagal bayar teknis. Kas di tangan hanya cukup untuk menggaji karyawan selama 2 bulan. Utang. Kredit yang diambil untuk tender kali ini sudah melebihi 150% dari batas kemampuan bayar. Rian telah mengambil pinjaman dari setidaknya 4 bank berbeda, termasuk Credentia, dengan menjaminkan aset yang sama berulang kali. Aset pribadi. Bagian yang paling mengejutkan adalah kolom aset pribadi. Rumah mewah mereka di kawasan elit, yang selalu dibanggakan Bu Ratna, telah dijaminkan 3 kali, 2 kali untuk pinjaman bisnis Rian, dan sekali untuk pinjaman pribadi Bu Ratna untuk membeli koleksi barang antik. Nilai utang rumah itu kini 20% lebih besar daripada nilai pasar rumah itu sendiri. Skandal tender. Laporan itu mengonfirmasi dugaan Lukman. Dokumen tender Rian mengandung kesalahan fatal dalam perhitungan biaya dan tidak mungkin menang secara jujur. Anya menutup laptopnya. Nafasnya tercekat. Rian bukan hanya sombong dan meremehkan. Ia juga seorang yang ceroboh dan tidak bermoral. Seluruh pondasi kemewahan yang ia bangun adalah kebohongan yang siap meledak. Anya menyentuh anting-anting mutiara kecil yang diberikan kakeknya, yang kini ia kenakan sebagai kalung tersembunyi. Kakek benar. Uang ini bukan harta, melainkan racun bagi mereka, bisik Anya. Saat sore hari, Rian kembali dari kantor. Wajahnya seperti mayat, pucat dan berkeringat. Ia melemparkan dasinya ke sofa. Aku kalah, Ma, katanya kepada Bu Ratna. Suaranya serak. Aku kalah tender. Mereka bilang dokumen kita amatir. Penuh kesalahan. Padahal aku sudah menjanjikan saham pribadi kepada salah satu direktur dewan. Bu Ratna, yang tadinya terkejut, langsung panik dan marah. Apa? Kalah? Kamu direktur. Mana mungkin kamu kalah? Kamu sudah mempermalukan Mama di depan Nyonya Hapsari. Sekarang bagaimana dengan cincin berlian Mama? Apa kita akan terlihat miskin? Rian mencengkeram kepalanya. Kita lebih dari sekadar miskin, Ma.
Lukman bilang, bank-bank akan mulai memanggil pinjaman kita dalam 48 jam jika kita tidak bisa menunjukkan sumber pendanaan baru. Kita dalam masalah besar. Kita akan kehilangan semuanya. Anya, yang berdiri di ambang pintu dapur, mendengarkan. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun di wajahnya, tetapi di dalam hatinya, ia sudah membuat perhitungan dingin. Rian dan Bu Ratna, yang selalu menuntut dan meremehkan, kini berada dalam posisi yang paling rentan. Anya kemudian memutuskan bahwa inilah saatnya ia menguji kekuatan finansial barunya, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi juga untuk mendapatkan keadilan bagi kakek Sudiro. Malam itu, setelah Rian terlelap dalam kegelisahan di tempat tidur dan Bu Ratna terbuai dalam mimpi indah tentang cincin berlian barunya, Anya kembali ke ponsel rahasianya. Jemarinya menari lincah di layar, memproses data yang ia baca di laporan risiko. Ia tidak lagi melihat Rian dan Bu Ratna sebagai keluarga, melainkan sebagai tantangan yang harus diselesaikan, sebuah keadilan untuk kakek Sudiro. Anya menghubungi pengacara Chandra, yang kali ini langsung menjawab. Saya sudah melihat laporannya, Bapak Chandra. Suara Anya terdengar tenang, tanpa emosi, sebuah perubahan dramatis dari wanita yang dulu gemetar memegang cek. Situasi Adhiwara Group sangat kritis. Mereka menunggak, over-leveraged, dan gagal tender. Ini adalah saat yang tepat. Langkah Anda selanjutnya apa, Nyonya Anya? Tanya Chandra. Suaranya menunjukkan rasa bangga yang terselubung. Saya ingin David Harahap di Kredensia Bank memulai proses percepatan pembayaran utang atau default call terhadap semua pinjaman Rian, baik korporat maupun pribadi. Saya tahu bank tidak bisa melakukan itu sembarangan, tetapi Kredensia adalah bank pemberi pinjaman terbesar mereka. Jika Kredensia menekan, yang lain akan ikut. Jelas Anya, memamerkan pemahaman finansial yang mengejutkan. Chandra terdiam sejenak. Anda ingin mengambil tindakan keras, Nyonya. Ini akan memicu keruntuhan total. Saya tahu. Kakek saya mewariskan 25 miliar rupiah kepada saya. Jumlah ini jauh lebih dari cukup untuk menutupi utang pribadi Rian dan Bu Ratna. Tetapi mereka meremehkan warisan itu. Saya ingin mereka menghadapi realitas bahwa kekayaan mereka adalah palsu. Saya ingin mereka membayar harga atas penghinaan mereka terhadap kakek, kata Anya dingin. Chandra mengangguk di ujung telepon. Sistem terus kakek Anda memang dirancang untuk melindungi Anda. David Harahap akan mengurusnya. Sebagai klien private wealth yang baru masuk dengan dana likuiditas sebesar itu, pengaruh Anda di Kredensia, terutama melalui Bapak David, sekarang lebih besar daripada Rian, yang hanya seorang debitur berisiko tinggi. Keesokan harinya, David Harahap bergerak cepat. Pukul 9 pagi, saat Rian tiba di kantornya dengan sisa-sisa harapan untuk menambal lubang, ia menemukan email mendesak dari Departemen Hukum Kredensia. Subjek, pemberitahuan segera, percepatan pengembalian utang, loan recall acceleration. Isi email itu bagaikan palu godam. Karena kegagalan dalam memenuhi persyaratan likuiditas minimum, yang diperburuk oleh kekalahan tender, dan karena risiko agunan yang dinilai terlalu tinggi, aset pribadi telah dijaminkan berkali-kali. Kredensia Bank segera menuntut pembayaran penuh seluruh utang Adhiwara Group dan pinjaman pribadi Rian dalam waktu 48 jam. Rian menjerit di kantornya. Ia segera menelepon Lukman. Lukman, apa-apaan ini? Kenapa Kredensia tiba-tiba menarik semua pinjaman? Kita belum jatuh tempo. Aku akan menuntut mereka. Lukman, yang sudah membaca laporannya, hanya bisa berkata pasrah. Maaf, Pak Rian. Mereka berhak melakukannya. Kondisi keuangan kita sudah seperti itu sejak lama. Kita hanya beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Sepertinya, ada seseorang di Kredensia yang akhirnya melakukan audit jujur dan melihat risiko real-time kita. Rian menghabiskan sisa hari itu dengan panik, menelepon setiap koneksi yang ia kenal. Ia menghubungi direktur-direktur bank lain, tetapi semua bank sudah mendengar kabar buruk itu. Begitu Kredensia, pemberi pinjaman terbesar, menarik diri, yang lain tidak mau ambil risiko. Sementara Rian berkutat dengan telepon di kantor, Bu Ratna menjalani hari terakhirnya sebagai ratu sosial yang angkuh.
Ia mengadakan pertemuan makan siang dengan teman-temannya di klub golf. Tentu saja, ia memamerkan cincin berlian 5 karatnya, menceritakan kembali drama cek palsu dari kakek gembel, Anya. Kalian tahu, kakeknya si Anya itu meninggalkan cek palsu 25 miliar. Rian dan saya hanya tertawa terbahak-bahak. Mereka itu tidak tahu diri, ya? Mau kaya, tapi tidak mampu. Cerita Bu Ratna, sambil tertawa lebar. Sama sekali tidak menyadari bahwa kekayaan yang ia banggakan sedang dicabut akarnya. Anya, di rumah, menerima instruksi terakhir dari pengacara Chandra. Pesan Chandra, Nyonya Anya, 48 jam akan berakhir besok pagi. Aset Rian, termasuk rumah Anda, sekarang secara hukum berada di bawah kekuasaan bank, menunggu proses penyitaan dan lelang. Sebagai istri, Anda berhak atas sebagian harta bersama, tetapi karena semua aset sudah dijaminkan, hak Anda kecil. Balasan Anya, saya tidak ingin harta bersama mereka. Saya hanya ingin mendapatkan rumah saya kembali. Apa yang bisa saya lakukan? Pesan Chandra, kakek Anda sudah mengantisipasi ini. Di laporan aset Anda yang lain, yang lebih besar dari 25 miliar, ada dana khusus yang disebut dana penyelamat. Anda bisa mengajukan penawaran beli atas rumah itu, mengalahkan penawaran bank, karena Anda adalah debitur yang memenuhi syarat. Setelah dibeli, rumah itu secara hukum murni milik Anda, dibeli dengan uang kakek Anda. Rian dan Bu Ratna tidak akan punya klaim apa-apa lagi. Anya tersenyum tipis. Kakek Sudiro sungguh jenius. Ia tidak hanya memberinya uang, tetapi memberinya jalan keluar yang bersih dan sah, memisahkannya dari kehancuran Rian. Malam itu, Rian pulang. Ia berjalan ke rumah, yang ia yakini masih miliknya, dengan langkah gontai. Ia mabuk. Wajahnya merah padam karena amarah dan alkohol. Anya! Anya! Mana kamu? Teriak Rian. Suaranya parau. Anya keluar dari kamar, dengan wajah polos seperti biasa. Aku akan kehilangan segalanya. Anya! Teriak Rian, mencengkeram lengan Anya. Perusahaan bangkrut. Bank sialan itu menarik semua pinjaman. Lukman sialan itu tidak berguna. Rumah ini bisa disita. Bu Ratna turun dari tangga. Panik. Disita? Rian, kamu jangan bercanda. Rumah ini warisan keluarga kita. Tidak, Ma. Aku menjaminkannya. Berulang kali, kita benar-benar akan menjadi miskin. Rian menatap Bu Ratna dengan putus asa. Bu Ratna langsung histeris. Ia merobek-robek rambutnya. Tidak, cincin berlianku. Tas-tasku. Bagaimana mungkin? Di tengah kepanikan dan ratapan mereka, Anya hanya berdiri tegak. Ia melihat kehancuran di mata Rian, yang kini tidak lagi arogan, hanya ketakutan. Rian tiba-tiba teringat. Ia menoleh ke Anya dengan mata liar. Cek itu. Cek 25 miliar itu. Anya, berikan cek palsu itu padaku. Kita akan tunjukkan pada mereka. Kita akan bilang itu warisanmu. Uang dari kakekmu. Mana? Mana cek itu? Anya menatap mata suaminya yang serakah, yang kini memohon padanya untuk menggunakan cek palsu yang ia hina habis-habisan. Cek itu? Tanya Anya pelan. Anda bilang cek itu palsu. Rian, Anda menyuruh saya membuangnya. Saya tidak pernah membuangnya. Saya hanya menyimpannya. Rian mulai menggeledah kamar, mencari kertas berharga itu dengan tangan gemetar. Anya, tolong. Kita bisa pura-pura cek itu asli. Tolong selamatkan kita. Raung Rian, kini berlutut di depan Anya. Anya hanya menggeleng. Sudah terlambat. Rian, Anda punya waktu 48 jam, dan Anda mengabaikannya. Mereka tidak tidur malam itu. Rian dan Bu Ratna terus meratap, mengutuk takdir, menyalahkan Lukman, menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Mereka menunggu datangnya hari esok. Hari tenggat waktu 48 jam yang kejam. Pukul 7 pagi. Rian dan Bu Ratna, yang kelelahan dan mabuk emosi, tertidur pulas di sofa ruang tamu, dikelilingi oleh kemewahan yang kini hanya menjadi cangkang kosong. Anya sudah bangun.
Ia sudah berpakaian rapi, menjemput tas tangannya. Di luar gerbang, sebuah mobil sedan hitam bersih sudah menunggu. Mobil pengacara Chandra. Anya pergi, meninggalkan mereka berdua yang tertidur lelap dalam rumah yang secara teknis sudah bukan milik mereka lagi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu, ia sudah bebas. Jarum jam menunjukkan pukul 8.15 pagi. Sinar matahari pagi yang cerah menembus jendela kaca setinggi langit-langit, menyinari debu-debu halus yang menari di udara dan menyengat mata Rian. Ia menggeliat, merasakan sakit kepala yang menusuk akibat mabuk semalam dan kekalahan emosional yang menghancurkan. Rian terbangun di sofa kulit mahal di ruang tamunya. Di sofa seberang, Bu Ratna tidur mendengkur, memeluk erat tas tangannya yang berisi cincin berlian 5 karat. Mereka tampak seperti dua patung kemewahan yang kini berantakan. Ma, bangun. Kita harus memikirkan sesuatu. Bisik Rian, suaranya kering dan serak. Bu Ratna mengerang. 5 karat, aku akan pamerkan, tunggu. Di mana ini? Ia menyentuh tasnya, kemudian memandang Rian dengan mata setengah terpejam. Rian, aku mimpi buruk. Aku mimpi rumah kita disita. Cepat buatkan mama kopi. Dan di mana Anya? Dia harusnya sudah membersihkan rumah. Rian juga baru menyadari. Rumah itu terasa terlalu sepi. Ia memanggil, Anya, Anya. Tidak ada jawaban. Dasar anak tidak tahu diuntung, umpat Bu Ratna. Pasti dia kembali tidur setelah semua drama menyedihkan kemarin. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Saat Rian mencoba berdiri, sebuah suara ketukan keras dan mendesak terdengar dari pintu utama, yang terbuat dari kayu jati ukiran. Ketukan itu terdengar resmi, bukan seperti ketukan tamu biasa. Rian berjalan sempoyongan ke pintu dan mengintip dari lubang kunci. Di luar, berdiri 4 sosok. Seorang pria berjas formal dengan lencana kehakiman, 2 petugas keamanan berseragam kredensia bank, dan seorang wanita parubaya yang tampak galak. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Siapa itu? Rian? Bukakan pintu. Perintah Bu Ratna, yang sudah bangkit dari sofa, merapikan rambutnya yang acak-acakan. Rian menarik napas dalam-dalam. Ma, ini sepertinya mereka. Mereka siapa? Tiba-tiba, pria berjas di luar berbicara dengan suara lantang yang terdengar jelas melalui pintu. Kami dari kantor jurusita pengadilan negeri dan perwakilan dari kredensia bank. Kami datang untuk melaksanakan penyitaan atas aset yang dijaminkan oleh debitur saudara Rian Adhiwara dan Adhiwara Group. Kami meminta Anda membuka pintu sekarang juga. Batas waktu 48 jam sudah berakhir. Suami dan mertua histeris karena Bu Ratna langsung menjerit histeris. Jeritan itu memantul di dinding marmer yang mahal. Ia berlari ke pintu, mengabaikan Rian. Tidak, tidak bisa. Ini rumah kami. Ini warisan keluarga kami. Kalian tidak bisa menyita ini. Rian, telepon pengacara kita. Cepat. Ini pasti kesalahan. Bu Ratna panik. Tangannya memukul-mukul pintu dari dalam. Rian, yang kini benar-benar sadar dan diterpa ketakutan yang dingin, segera menelepon pengacara perusahaan mereka, Bapak Gunawan. Pak Gunawan, cepat datang ke rumah saya. Bank Kredensia mengirim jurusita. Mereka mau menyita rumah dan kantor. Apa yang harus kita lakukan? Rian berteriak di telepon. Suara Gunawan di ujung telepon terdengar lelah dan putus asa. Maaf, Rian. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kredensia sudah melayangkan loan recall acceleration yang sah. Aku sudah memperingatkanmu tentang risiko pinjaman berganda ini. Semua asetmu sudah dijaminkan melebihi batas nilai, dan kini statusnya sudah beralih menjadi milik bank. Tapi ada cara lain, kan? Kita bisa bayar sebagian. Kita bisa negosiasi. Raung Rian. Air mata mulai menggenang di matanya. Sudah terlambat. Rian. Ada penawar lain yang sudah mengajukan penawaran beli atas rumah itu. Penawaran itu diterima bank, dan secara hukum, rumah itu sudah berpindah tangan. Penjualan ini dilakukan dalam skema likuidasi utang Anda.
Rian menjatuhkan ponselnya. Ia menatap Bu Ratna, yang kini berlutut di lantai, meratap. Pintu utama akhirnya dibuka paksa, dan tim penyitaan masuk. Jurusita membacakan surat perintah penyitaan dengan nada datar dan tanpa emosi. Sesuai perintah pengadilan, properti ini dan seluruh isinya yang dijaminkan, termasuk mobil dan aset bergerak, akan disita dan diproses untuk pelelangan guna menutup utang yang tersisa. Anda diberikan waktu 1 jam untuk mengumpulkan barang-barang pribadi yang tidak dijaminkan. Bu Ratna, yang baru saja sesumbar tentang cek palsu kakek Anya, kini benar-benar tak berdaya. Ia merangkak ke arah petugas, memohon dengan air mata dan riasan yang luntur. Tunggu, jangan ambil tas saya. Jangan ambil perhiasan saya. Cincin ini baru saya beli. Ini tidak termasuk jaminan. Tolong. Saya ibu rumah tangga. Bu Ratna mencoba melindungi dirinya. Tetapi cincin berlian yang ia pamerkan kemarin juga merupakan aset yang dibeli dengan dana perusahaan yang bermasalah. Rian bergegas ke ruang kerja pribadinya, mencoba menyelamatkan laptop dan hard drive yang berisi data penting perusahaan. Tetapi, pintu ruang kerjanya sudah disegel dengan pita kuning pengadilan. Kantor Adhiwara Group juga sudah ditutup sejak jam 7 pagi ini, Pak Rian, kata perwakilan bank dengan tenang. Seluruh aset perusahaan, termasuk kantor, mobil dinas, dan rekening, telah dibekukan dan disita. Rian ambruk di lantai. Semua yang ia bangun, semua yang ia sombongkan, lenyap hanya dalam waktu 48 jam. Kejatuhan ini begitu cepat, begitu mutlak. Bu Ratna tiba-tiba teringat pada satu-satunya harapan terakhir mereka, yang selama ini mereka anggap sampah. Anya! Anya! Teriak Bu Ratna, sambil berlari ke kamar. Di mana Anya? Dia harus punya cek itu. Rian, cek 25 miliar. Kita bisa bilang itu uangnya. Itu satu-satunya cara kita bisa membayar utang ini. Rian bangkit. Matanya liar. Mereka mulai menggeledah kamar, mencari cek palsu yang mereka hina itu. Mereka mencari di bawah bantal, di lemari, dimanapun yang mereka tahu Anya menyimpannya. Tentu saja, cek itu sudah tidak ada. Cek itu sudah dicairkan dan uangnya sudah digunakan untuk hal lain. Tidak ada. Ceknya tidak ada. Teriak Rian putus asa. Pasti dia yang mengambilnya. Dia kabur. Bu Ratna menjerit dengan suara parau yang menyakitkan. Dasar wanita desa licik. Setelah kami memberinya kehidupan yang layak, dia pergi membawa cek palsu itu. Perwakilan bank mendengar keributan itu. Maaf, Nyonya. Jika Anda berbicara tentang cek 25 miliar dari Bank Zurich, kami bisa mengonfirmasi bahwa cek tersebut sudah dicairkan dan diproses ke rekening pemegangnya yang sah, Nyonya Anya Kartika, 2 hari yang lalu. Kata-kata itu menghantam Rian dan Bu Ratna seperti sambaran petir. Mereka terdiam, menatap perwakilan bank dengan mata membelalak tak percaya. Apa? Dicairkan? Itu cek palsu. Gumam Rian, lidahnya keluh. Tidak, Pak Rian, ujar perwakilan bank itu. Senyum samar tersungging di bibirnya. Itu adalah dana yang sah dari konsorsium yang sangat terpandang di Swiss. Nyonya Anya sekarang adalah salah satu nasabah private wealth kami yang paling liquid. Sebenarnya, ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Perwakilan bank itu menunjuk ke sekeliling ruangan, ke dinding marmer, ke perabotan antik yang baru saja mereka banggakan. Rumah ini, mobil Anda, dan beberapa aset pribadi yang Anda jaminkan, sudah berhasil diselamatkan dari proses lelang, karena sudah dibeli oleh penawar yang sah. Dan penawar itu adalah Nyonya Anya Kartika. Rian dan Bu Ratna tidak lagi histeris. Mereka kaku, terkejut, dan dihantam oleh realitas yang kejam. Mereka berada di rumah yang kini sepenuhnya milik Anya, yang baru saja mereka hina sebagai anak desa yang membawa cek palsu. Mereka bangkrut, terhina, dan kini menjadi tamu tak diundang di rumah mereka sendiri. Pintu utama terbuka perlahan. Rian dan Bu Ratna, yang masih kaku di tengah ruang tamu, menoleh ke arah suara itu dengan mata kosong. Bu Ratna, yang air matanya sudah kering, kini hanya bisa terisak pelan. Di ambang pintu,
Berdiri Anya. Namun, ini bukanlah Anya yang sama yang mereka hina dan remehkan selama bertahun-tahun. Wanita yang kembali itu mengenakan pakaian rapi, sederhana namun elegan, tanpa perhiasan mencolok, mencerminkan ketenangan seorang bangsawan sejati. Di belakangnya, berdiri pengacara Chandra dan David Harahap, manajer private wealth dari Bank Kredensia. Kehadiran mereka sudah cukup menjadi penguat bahwa Anya bukanlah lagi si anak desa yang bisa mereka injak-injak. Anya berjalan masuk, melewati jurusita yang sudah selesai menyegel beberapa perabotan dan dokumen. Ia berjalan dengan langkah yang pasti, tanpa keraguan. Anya, raung Bu Ratna, segera merangkak mendekat, mencoba mencengkeram kaki Anya. Anya, sayang, ini semua salah paham. Mama mohon, selamatkan Rian. Selamatkan rumah ini. Cek itu ternyata asli. Kami minta maaf. Kakekmu memang orang hebat. Wajah Rian tidak kalah memelas. Ia berlutut. Kedua tangannya terentang dalam permohonan yang menyedihkan. Anya, tolong. Aku suamimu. Jangan lakukan ini padaku. Kita bisa mulai dari awal. Kita bisa menggunakan uang itu. Kita bisa membayar utang ini dan kita akan jauh lebih kaya. Aku akan berubah. Aku janji. Anya berdiri diam di depan mereka, membiarkan setiap kata permohonan itu memantul di dinding. Keheningan Anya jauh lebih tajam daripada bentakan atau makian apapun. 2 hari lalu, di desa, kakek saya diolok-olok karena tidak mampu memberikan cek senilai 25 miliar. Kata Anya, suaranya pelan namun menusuk, membuat Bu Ratna dan Rian merinding. Kalian bilang cek itu palsu. Kalian menyuruh saya membakarnya. Kalian menghukum saya karena menghormati kakek saya. Anya menoleh ke arah David Harahap. Bapak David, bisakah Anda jelaskan kepada Rian dan Bu Ratna, apa nilai sebenarnya dari cek yang mereka sebut palsu itu? David Harahap, dengan senyum profesional yang dingin, mengeluarkan dokumen singkat. Tuan Rian, Nyonya Ratna. Cek yang diwariskan kepada Nyonya Anya Kartika adalah pencairan dana dari investasi almarhum Bapak Sudiro. Dana tersebut 100% sah. Uang itu kini digunakan untuk melunasi utang Anda kepada bank, dan Nyonya Anya telah membeli rumah ini dengan harga lelang bank yang sah, menggunakan sisa dana dari warisannya. Maksudmu? Bu Ratna tersendat. Rumah ini bukan milik kami lagi. Secara hukum, Nyonya, sambung pengacara Chandra. Sesuai akta jual beli nomor 001 AB 2025, yang diteken pagi ini, aset properti ini telah beralih status kepemilikan penuh kepada Nyonya Anya Kartika. Realitas itu menghantam Bu Ratna dan Rian. Mereka bukan hanya miskin, mereka juga diusir dari rumah yang menjadi simbol kesombongan mereka, oleh wanita yang selalu mereka anggap rendah. Anya kemudian mengeluarkan buku harian kakek Sudiro. Ia membuka halaman yang berisi tulisan kakek tentang dirinya. Kalian selalu meremehkan kakek saya. Kalian hanya melihat sarungnya, debu di kaki kakek, dan rumah panggungnya. Kalian tidak pernah melihat kecerdasannya, kejujurannya, dan integritasnya. Kata Anya, matanya berkaca-kaca karena rasa bangga bercampur sedih. Kakek Sudiro adalah seorang jenius finansial yang menolak menjadi seperti kalian. Sombong, serakah, dan hidup dalam ilusi. Beliau kembali ke desa, bukan karena tidak mampu, tapi karena ia memilih kedamaian daripada keributan. Anya menutup buku harian itu. Warisan ini adalah ujian. Rian, kakek ingin tahu apakah di mata kalian, kehormatan dan kesetiaan lebih penting daripada uang. Kalian gagal total. Kalian tidak hanya meremehkan warisannya, kalian meremehkan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Rian mulai menangis terseduh-seduh. Anya, aku mencintaimu. Aku janji, aku akan mulai dari nol. Aku akan bekerja keras. Kita bisa menggunakan uang itu untuk membangkitkan perusahaanku. Anya menggeleng. Anda tidak mencintai saya, Rian. Anda mencintai gaya hidup yang saya representasikan, dan sekarang, Anda mencintai uang yang saya miliki. Anda menghancurkan perusahaan Anda sendiri dengan kesombongan dan kecerobohan Anda.
Uang kakek saya tidak akan saya gunakan untuk menambal keangkuhan Anda. Ia menatap Bu Ratna, yang kini diam, dihancurkan oleh rasa malu. Nek, Anda mengancam saya, menghukum saya. Anda mengambil ponsel saya agar saya tidak bisa membuktikan kebenaran. Sekarang, Anda harus menerima konsekuensinya. Anya mengambil napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang telah lama ia tunda. Keputusan saya sudah bulat, ujar Anya, menoleh kepada Chandra. Tolong siapkan dokumen perceraian sekarang juga, Bapak Chandra. Saya tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan penghinaan ini. Chandra mengangguk dan mengeluarkan dokumen hukum yang sudah disiapkan. Rian meraung, mencoba memeluk kaki Anya, tetapi dihentikan oleh salah satu petugas keamanan kredensia. Anya, jangan. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku tidak mau. Teriak Rian putus asa. Anda akan menandatanganinya, balas Anya, suaranya penuh otoritas. Karena jika Anda tidak melakukannya dengan damai, besok pagi saya akan mengajukan laporan polisi atas penipuan bisnis yang melibatkan penarikan dana dari rekening tanpa izin, yang saya yakini bisa mengarah pada pencucian uang. Rian tahu Anya memiliki semua bukti keuangannya. Ia benar-benar tidak berdaya. Anya memberikan waktu 10 menit bagi Rian dan Bu Ratna untuk mengumpulkan barang-barang yang tidak disita. Hanya pakaian dan barang-barang pribadi, tidak termasuk perhiasan Bu Ratna yang telah dibeli dengan dana perusahaan yang bermasalah, ataupun tas-tas mewah yang juga dijaminkan. Dalam 10 menit yang menyakitkan itu, Rian dan Bu Ratna bergegas mengumpulkan barang-barang mereka. Bu Ratna menangis terseduh-seduh saat petugas ban mengambil cincin berlian 5 karat dari jarinya. Rian hanya bisa menatap ke bawah, memegang satu tas ransel kecil berisi beberapa helai pakaian. Pukul 9.30, Rian dan Bu Ratna berjalan keluar dari rumah mewah itu, sepenuhnya bangkrut, terhina, dan ditinggalkan. Mereka berdiri di trotoar, tanpa mobil, tanpa kantor, tanpa kekuasaan, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Di dalam rumah, Anya menatap jendela, melihat mereka berdiri di luar. Ia merasa sedih, tetapi ia juga merasakan kebebasan yang memabukkan. Jadi, apa yang akan Anda lakukan sekarang, Nyonya? Tanya pengacara Chandra. Anya tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus sejak kakeknya meninggal. Ia menoleh ke David Harahap. Tolong hubungi Paman Budi di desa Kalimas, kata Anya. Saya ingin kakek Sudiro dimakamkan dengan tenang. Dan saya ingin memulai investasi besar di desa itu. Membangun sekolah, memperbaiki irigasi, dan membeli tanah kakek saya yang sempat dijual untuk diwariskan. Saya akan mengembalikan kehormatan kakek. Saya adalah anak desa, dan sekarang, saya akan membangun kembali desa itu dengan uang yang tulus. Anya berjalan menuju jendela dan melihat keluar. Rian dan Bu Ratna sudah pergi, berjalan gontai di jalan raya, sepasang bayangan yang tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. Anya akhirnya bebas, dibimbing oleh wasiat seorang petani bijaksana yang ternyata adalah seorang maestro finansial. Cek 25 miliar rupiah itu bukan hanya warisan uang, tetapi warisan keberanian dan kehormatan.